Hai semuanya, selamat datang di channel Millions. Dan di video kali ini aku akan kasih lihat gimana cara untuk membuat masking text. Beberapa dari kalian itu juga masih bingung ya sama video pertama aku. Bukan pertama sih, tapi yang awal-awal aku ngedesain di Affinity, yang ini kayak yang di layar ini. Nah, jadi di sini aku akan coba kasih tahu lagi cara bikinnya dan juga bikin teks masking yang tipe kedua kali ya bisa dibilang. Nah, di sini kita udah ada di Affinity dan sekarang kita akan bikin masking teks yang tipe pertama ya. Itu yang udah ada videonya. Jadi misalnya kita tulis teks di sini ya. Ini kita ganti dulu jadi bold ya, supaya lebih kentara aja. Nah, sekarang kita akan cari di stok gambar ya. Oke, udah dapat. Kita tinggal import ke project. Kalau sudah, kita rapiin. Nah, jadi masking teks tipe pertama ya kayak gini. Jadi ada gambar ya kan. Nah, kalian bisa lihat di panel layer di sebelah kiri. Nah, ini caranya adalah kalian masukin gambar ini, layer gambar itu ke dalam layer teks. Oke. Nah, pertama-tama kalian perhatikan dulu tanda birunya ini, garis birunya ini. Oke. Jadi di sini ada 3 garis biru. Kalian lihat yang pertama itu kayak gini, itu berarti memindahkan layer gambarnya itu di bawah layer teks. Oke, ini yang pertama. Yang kedua adalah yang kayak gini. Nah, ini baru yang masking. Oke. Jadi yang tadi itu garis birunya itu full, kalau ini enggak. Oke. Dan yang ketiga itu di samping layer kayak gini. Oke. Jadi ketiga-tiganya itu punya fungsi yang berbeda. Sekarang kita akan taruh yang di tanda kedua. Oke. Kayak gini. Nah, ini cukup gampang ya teman-teman. Jadi kalian tinggal perhatiin aja garis birunya itu kalau udah tepat di bawah ya, kayak gini. Nah, itu berarti udah jadi. Sekarang kita akan bikin masking yang kedua. Kita coba rapin dulu. Di sini aku akan pakai rectangle ya. Aku akan bikin rectangle dan kita kasih warna. Oke, misalnya kayak gini. Terus teksnya kita pindahin ke atas rectangle. Ini gambarnya kita bikin full aja, full frame ya. Oke, kayak gini. Nah, yang kita lakukan adalah kita klik teksnya, oke, dan juga rectangle-nya. Kalau sudah, kalian pergi ke bagian kanan atas ini. Kalau kalian lihat di sini, dan kalian klik yang bagian sort. Oke, kita klik. Oke, dia akan jadi seperti ini. Nah, sayangnya kalau di Affinity ketika kita bikin kayak gitu tadi, teksnya itu akan berubah menjadi curve. Jadi di sini kita nggak bisa ubah lagi teksnya. Jadi dia udah permanen kayak gini ya, menyatu dengan rectangle kayak gini. Oke. Ini adalah teks masking versi kedua ya kalau bisa dibilang.
Oh ya, tadi aku sempat bilang ke kalian kalau ada 2 tipe masking text. Nah, sekarang aku udah punya tipe yang ketiga. Jadi tadi aku sempat juga search di YouTube dan sebenarnya itu tutorial Affinity Photo, tapi ternyata bisa dilakukan di Affinity Designer. Ya, jadi video ini aku cut ya dan aku tumpuk ya setelah yang kedua tipe tadi. Nah, oke, jadi di sini ada 3 tipe masking text dan sekarang kita akan bahas yang ketiga. Dan tipe yang ketiga ini teksnya itu masih bisa diubah. Nggak kayak tipe yang kedua itu udah memang jadi curve teksnya, udah nyatu ya. Jadi kita nggak bisa ubah, tapi yang di ketiga ini bisa. Nah, caranya gimana? Ini kita hide dulu semuanya. Nah, kita akan bikin background baru. Oke, dan sekarang kita akan coba drag ini ke atas layer gambarnya. Oke. Kalau sudah kita tinggal bikin layer text, di sini aku tinggal copy paste aja yang udah ada. Oke. Ini udah rapi dan sekarang kita tarik layer text ini ke dalam, sebenarnya bukan ke dalam sih, tapi yang kalau kalian tahu tanda garis biru yang ketiga ini, nah dia akan jadi kayak gini. Syaratnya adalah layer text itu harus di atas layer gambarnya. Oke? Beda cerita kalau gambarnya itu ada di atas teks, itu nggak akan jadi. Jadi teksnya itu, layer teksnya itu di atas layer gambar. Lalu kita pindahin ke samping sini ya, tanda garis birunya. Oke. Nah, kalau udah kalian buka grup ini, nah ini kan udah ada teks ya, jadi bukan curve lagi. Dan kita tinggal klik maksudnya ini ya, artistic text tool, terus kalian tinggal ubah teksnya, misalnya nature. Oke. Ukurannya juga masih bisa, jadi kalau kalian lihat gambarnya itu nggak pengaruh, jadi yang ukuran yang terubah itu cuman teks doang, jadi gambarnya itu tetap. Oke, kita taruh sini. Kalau kalian select keduanya itu pasti akan berpindah posisi juga gambarnya. Semoga kalian bisa paham dengan langkah-langkah yang aku jelaskan tadi. Kalau masih belum paham, kalian bisa replay lagi ya, kalian bisa tonton dari awal lagi dan coba cari paham. Itu udah aku berusaha untuk jelasin, semoga bisa tersampaikan. Oke? Jadi kira-kira begitu aja dulu video kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah video ini bermanfaat? Kalau bermanfaat jangan lupa like, komen kalau kalian punya pertanyaan, juga feedback, saran, request, apapun itu ya, kalian tinggal komen di bawah. Dan support channel ini dengan cara subscribe agar aku makin semangat untuk bikin video soal desain grafis. Dan juga ikuti sosial media Millions, aku akan taruh linknya di bawah. Dan kita akan jumpa di video berikutnya. Bye bye.